ألا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم musibah Itu nggak ada orang. qalu inna lillahi wa inna ilaihi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum min rabbihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kekurangan harta dan buah-buahan.
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah, Masuk bisa. nyalah kami kembali. Suaranya itu. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Benar Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uji. Terima kasih kepada Uni Desma Wilis yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan acara kita ini. Amin. Yang dirahmati Allah, acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Umum DPP SAS atau yang mewakili. Kami persilakan. Pak Sekjen. Bu Ade, Pak Sabjar. Pak Saprijal, silakan Pak Saprijal, mohon Pak Saprijal. Kami persilakan kepada Bapak Sekjen, Bapak Saprijal untuk mewakili Ketua Umum untuk memberikan sambutan. Suaranya belum di-mute, Pak Sekjen. Oh ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Suaranya Suaranya Pak Sekjen. belum keluar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Rapendi bin Bukhari, yang kami hormati para angku datu nanggadang basa batsuah nang kete ndak tasabut namo nanggadang ndak tapuji gala, yang kami hormati Bundo Kanduang mencapai kaki ringan tangan limpapeh rumah nanggadang, yang kami hormati alim ulama cerdik pandai suluh bendang dalam negari, yang kami hormati para angku datu nanggadang basa batuah, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, para pentakziah, wabil khusus kepada penyelenggara pada malam hari ini, yaitu DPC SAS Bekasi bersama dengan DPC SAS Kota Bambu Petamburan. Dan yang kami hormati seluruh para hadirin pentakziah pada malam hari ini yang tidak dapat kami sebutkan nama dan gelar kehormatan satu persatu. Yang pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia beliau ialah pada malam hari ini kita keluarga besar SAS berkesempatan atau masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa dan diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara takziah pada malam hari ini sehubungan dengan berpulangnya ke rahmatullah saudara kita, bapak kita, suami kita, teman sejawat kita, mamak kita, yaitu Bapak Rapendi bin Bukhari. Mudah-mudahan beliau diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala, dimaafkan segala kesalahannya, dan dijadikan beliau menjadi ahli surga Allah hendaknya. Amin Allah min ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kepada keluarga, istri dan anak-anak yang beliau tinggalkan, Allah berikan kesabaran, keikhlasan dalam menerima musibah ini.
Salawat dan salam kita aturkan kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pahlawan pembawa obor penerangan, pembawa ajaran keselamatan bagi umat manusia, wabil khusus bagi kita umat Islam. Mudah-mudahan kita dan anak-anak keturunan kita tetap istiqomah hendaknya menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para hadirin pentakziah yang kami hormati, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Sulit Air Sepakat, dalam hal ini saya mewakili Bapak Ketua Umum yang kebetulan ada tugas mendadak yang nggak bisa beliau tinggalkan. Yang pertama, kami atas nama DPP SAS dan seluruh jajaran SAS ya, juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan pengurus DPC SAS Bekasi serta Ketua dan pengurus DPC SAS Petamburan yang telah menyelenggarakan takziah pada malam hari ini sehubungan dengan berpulangnya ke rahmatullah Bapak Rapendi bin Bukhari. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus dan jajaran DPC SAS yang berkesempatan hadir pada acara takziah pada malam hari ini. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, atas nama DPP SAS, kami menyampaikan ucapan ikut berlangsungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah saudara kita, bapak kita, suami kita, teman sejawat kita, Bapak Rapendi bin Bukhari. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah beliau dan mengampuni serta memaafkan segala kesalahan beliau. Mudah-mudahan beliau menjadi ahli surga Allah hendaknya. Amin. Allah Amin. Dan yang kedua, kami atas nama DPP SAS juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan jenazah atau mungkin dalam penyelenggaraan fardu kifayah mungkin kami tidak bisa ikut langsung ke lapangan atau tidak bisa ikut langsung tadi melaksanakan fardu kifayahnya karena situasi dan kondisi jugalah yang membatasi kita saat ini. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, dan kita mendoakan mudah-mudahan saudara kita Bapak Rapendi bin Bukhari menjadi salah seorang dari hamba Allah yang diberikan tempat yang semulia-mulianya oleh Allah SWT-nya di sisi Allah, yaitu menjadi ahli surga Jannatul Na'im hendaknya. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menjalani hidup dan kehidupan dengan segala tanggung jawab yang ditinggalkan oleh suaminya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kami tidak akan berpanjang kalam. Demikianlah sambutan dan sepatah kata yang dapat kami sampaikan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Sulit Air Sepakat pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bisa saling bersilaturahim, saling bertolong menolong, saling bertakziah dan saling menghibur satu sama lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekjen DPP yang sudah menyampaikan sambutan dari mewakili Ketua Umum DPP SAS. Sambutan berikutnya dari Ketua DPC SAS kepada Bapak Haji Anwar, kami persilakan. Haji Mardi.
Sambutan berikutnya kami persilakan kepada Ketua DPC SAS Petamburan. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka meninggalnya salah seorang keluarga kami, kemenakan kami, anak kami, yaitu Rapendi bin Bukhari pada hari Jumat jam 11 siang. Salawat beriring salam kita unjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati keluarga besar ahli musibah, yang saya hormati Ustadz yang akan memberi ceramah pada malam hari ini, Ustadz Hidayatullah SHI MA, dan saya hormati DPP SAS beserta kepengurusannya, dan yang saya hormati SAS Bekasi beserta dengan pengurusan SAS Bekasi Kabupaten beserta kepengurusannya, dan yang saya hormati bako dari almarhum ini Rapendi yang berada di Palembang dan di Jakarta, dan saya hormati seluruh angku datuk nang kadang bahasa Batuah, kapai tampe Batanyo, kabaliak tampe Baburito, dan seluruh warga SAS yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan kepada kita semua bahwa takziah yang kedua pada malam hari ini kok terjadi dua SAS, SAS Bekasi Kabupaten dan SAS Petamburan. Ini banyak satu pertanyaan karena beliau berada di Bekasi, kok Petamburan mengambil alih juga ada acara takziah ini. Supaya kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian bahwa saudara kami ini juga banyak tinggal di Jakarta, di Petamburan, berdomisili di Gang Arjuna, Kota Pondok Bandung, dan juga berdomisili di Cilengsi yang sekarang tempat tinggal kuburan beliau pada saat ini. Itulah terjadi dua organisasi cabang SAS yang mengadakan acara takziah yang kedua pada malam hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kemenakan kami ini juga sakit, juga udah lama, tetapi dia tidak mengatakan sakit itu. Dia kuat dengan sakitnya. Sehingga di waktu yang tidak lama baru dia mengeluh dengan kesakitan yang dia derita. Maka kami bawa kemenakan kami ke Jakarta, hanya berada 1 minggu, lebih kurang 1 minggu di Jakarta, yaitu berada di Pondok Bandung, Gang Arjuna. Karena kondisinya memburuk,
semua keluarga, baik bako dari Rapendi, menyarankan untuk Rapendi dibawa ke rumah sakit. Karena dia takut ke rumah sakit. Mulai dari Cilengsi itu udah dianjurkan oleh dokter untuk rujuk ke rumah sakit Hermina Mekarsari di Cilengsi. Tetapi dia tidak mau bersikukuh untuk berangkat ke Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah kondisi keadaan yang memburuk bagi beliau, maka dia meminta kepada kami untuk dibawa ke rumah sakit. Dan ini adalah permintaan dia untuk masuk ke rumah sakit. Maka kami bawa ke rujukan rumah sakitnya yang berada di Cilengsi, Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Yaitu pada hari Rabu malam, sekitar jam 9 kami berangkat di Jakarta. Kita sampai di rumah sakit sekitar jam 10. Dan beberapa saat saudara Pendi ditangani dengan secara baik di rumah sakit, sehingga berlanjut kepada operasi pengeluaran cairan yang ada di paru-paru. Nah, karena dia dalam hasil ronsen itu dia ada cairan di paru-paru dan sudah terlihat ada infeksi yang memburuk. Itulah sekilas penyakit yang diderita oleh kemenakan kami, supaya keluarga, baik yang ada di Duri, baik yang ada di Sule Air, baik bakonya di Palembang dan di Jakarta, supaya bisa tahu penyakit yang diderita oleh saudara kita ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kepada SAS Bekasi yang telah melaksanakan fardu kifayah saudara kami ini, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang dilakukan oleh SAS Bekasi beserta jajaran kepengurusannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang berkepanjangan. Dan keempat, kami juga sampaikan kepada bako beliau bahwa semua anjuran yang disampaikan kepada kami, yang dibawa dari Palembang menganjurkan Pendi masuk rumah sakit, kami sudah laksanakan. Ini adalah pilihan yang terakhir karena takutnya COVID-19. Alhamdulillah, saudara kemenakan kami, anak kami negatif COVID-19. Walaupun dia kena di paru-paru. Terakhir Bapak Ibu sekalian, dan juga mohon maaf pada DPP SAS yang telah ikut serta berpartisipasi dalam acara Zoom ini, sehingga terlaksananya Zoom ini dengan baik. Semoga ke depan acara-acara dalam situasi COVID-19 ini, mungkin ini satu jalan untuk kita melaksanakan takziah dengan secara Zoom virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita semua, rasa silaturahmi kita dalam melaksanakan takziah. Mudah-mudahan dalam bulan-bulan ke depan negara kita normal COVID-19, mudah-mudahan kita apapun acara, pengajian pun apapun yang kita lakukan akan bisa bertatap muka kembali. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan dari pihak keluarga besar dari Rapendi bin Bukhari dan seluruh bako-bakinya. Dan saya mewakili dalam acara ini
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa, terakhir saya lupa menyampaikan Bapak Ibu, saudara kami ini adalah seorang manusia biasa. Tentu punya ada salah, tentu punya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan tingkah laku beliau. Dikala ada itu terjadi pada saudara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada teman-teman Rependi, kawan-kawannya, Manto, Pito, dan lain-lain sebagainya. Tentu dia banyak yang berkomunikasi dengan dia dan banyak berkumpul. Mungkin setiap saat dia berkumpul, setiap hari dia berkumpul di Jakarta. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, kata-kata yang tidak menyenangkan. Kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk bisa memaafkan keluarga kami ini, Rapendi bin Bukhari. Dan juga dikala ada satu hal yang tidak bisa dimaafkan, masalah utang piutang segala macam yang belum Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawannya untuk memaafkan. Mari kita selesaikan dengan bersama dengan keluarga untuk bisa kita selesaikan supaya keberangkatan saudara kami ini terlepas dari utang yang belum dimaafkan oleh kita semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Gus mewakili keluarga. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita maklumi. Bapak Ibu taziah yang dirahmati Allah, sambutan berikutnya dari Ketua DPC SAS Kabupaten Bekasi yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Rahmat. Kepada Bapak Bambang Rahmat kami persilakan. Terima kasih Bu Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabihi nasta'inu ala muridunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita ucapkan syukur kita kepada Allah yang atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan takziah ini dalam kondisi sehat insya Allah. Dan juga salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga insya Allah kita semua menjadi bagian dari umatnya Rasulullah yang insya Allah nanti di yaumul hisab kita menjadi bagian yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Pertama-tama saya ucapkan permintaan maaf terlebih dahulu karena Ibu Eva, Ketua DPC SAS Kabupaten Bekasi tidak bisa hadir. Beliau mewakilkan kepada kami karena ada keperluan mendadak tadi selepas maghrib sehingga beliau tidak bisa hadir. Kemudian kami ucapkan rasa hormat kami kepada DPP, hadir, kemudian juga Ketua DPC SAS Petamburan yang kebetulan juga mama kontan dari saudara kita Pak Rapendi, dan lebih khusus juga kami sampaikan takzim kita rasa hormat kita kepada keluarga Sohibul Musibah. Kemudian juga yang saya hormati para datuk, para bapak ibu yang menghadiri takziah malam ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang kepada ke rahmatullah saudara kita Pak Rapendi. Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Semoga Allah mengampuni segala hilaf beliau, menerima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan iman. Bapak Ibu sekalian, kematian ini adalah nasihat yang terbaik. Nasihat yang menjadikan kita ingat akan waktu bahwa kita akan mati. Sehingga kita juga harus segera sadar untuk segera menyiapkan bekal kematian kita.
Pak Rapendi kalau kita lihat usia masih 41 tahun. Beliau juga cukup aktif di DPC SAS Kabupaten Bekasi. Terakhir beliau ikut aktif dalam persiapan untuk kurban. Tetapi namanya umur, takdir sudah Allah tentukan. Insya Allah kita doakan agar sakit beliau ini menjadi penggugur dosa buat Pak Rapendi ini. Saya tidak berpanjang kalam. Saya hanya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Mawardi, mari kita semua memaafkan segala khilaf Pak Rapendi. Pak Rapendi sama seperti kita semua, kita manusia biasa yang ada khilaf, namanya manusia yang doif, maka kita maafkan segala khilaf beliau. Dan mari kita doakan bersama agar Pak Rapendi benar-benar mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, di alam barzah, dan juga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan iman. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ke takziah ini. Takziah ini memberikan penghiburan ya kepada keluarga yang ditinggalkan, menguatkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan kami berdoa juga agar kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, termasuk pada keluarga kita, perlindungan dari Allah, terutama dari kondisi saat ini, COVID-19. Dan Alhamdulillah Pak Rapendi, karena statusnya negatif, jadi bisa semua fardu kifayah bisa dilaksanakan, dari mulai memandikan, mengkafani, dan menyolatkan secara langsung. Alhamdulillah. Dan kita berdoa agar kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan kita doakan juga kepada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, dan di antara kita yang sakit, Allah cabut sakitnya. Allah berikan kesembuhan yang paripurna, yang tidak menyisakan rasa sakit setelahnya. Amin. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah sidang majelis takziah ini bisa terselenggara dengan bekerja sama dengan DPC SAS Petamburan. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan kebaikan buat kita dan juga menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Mungkin itu sambutan dari kami mewakili Ketua DPC SAS Kabupaten Bekasi. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Bapak Ibu jemaah takziah yang dirahmati Allah. Acara selanjutnya ceramah takziah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hidayatullah SHIMA yang dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Jazakillah. Terima kasih Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa karimina wa azzim wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Hayya bina sanasma' faqala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ثم فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الموت باب
وكل الناس داخله. ثم فقال النبي في حديث أخرى أكثروا بذكر هذه اللذات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu sidang jamaah takziah virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada malam hari ini Bapak dan Ibu, tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita, tiada kalimat yang patut terucap dari lidah kita, melainkan kalimat puji ma'asyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai malam hari ini Bapak dan Ibu, sampai detik ini Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih berikan kepada nikmat dan kesempatan. Sehingga Bapak dan Ibu, dengan nikmat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah tersebut, sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai seorang muslim dan muslimah sejati, kita telah sama-sama dapat untuk bersilaturahmi. Kita sama-sama dapat untuk berukhuwah dalam jamaah virtual ini Bapak dan Ibu, dalam rangka bertakziah. Mudah-mudahan hadirnya kita dengan waktu yang kita luangkan pada malam hari ini Bapak dan Ibu dicatat oleh Allah sebagai amal pahala di sisinya, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur terhadap nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua kalinya Bapak dan Ibu, salatan wa salaman alaika ya Habibullah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khususkan kepada salah seorang pemuda Bapak dan Ibu yang pernah hidup di tengah padang pasir, intan berlian di dalam surga, panutan umat di atas dunia, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pada suatu ketika Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, Rasulullah sedang duduk berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya tentang satu hal kepada engkau ya Rasul." Kebetulan Bapak dan Ibu yang bertanya itu ila Sayyidina Umar ibn Khattab. "Mada ya Umar? Apa yang kau ingin tanyakan wahai Umar?" kata Rasulullah. "Aku ingin bertanya, ya Rasul, siapakah manusia? Siapakah orang yang engkau paling cintai di atas dunia nanti, yang kelak engkau harapkan kehadiran di akhirat kelak ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Bapak dan Ibu tidak menunjuk sahabatnya, tidak menunjuk Abu Bakar, tidak menunjuk Umar, tidak menunjuk Ali, dan tidak menunjuk Utsman bin Affan. Padahal seyogianya Bapak dan Ibu, kalaulah kita lihat jasanya, pastilah mereka-mereka itulah orang yang paling terdepan dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah juga tidak menunjuk istri dan anak-anaknya Bapak dan Ibu. Kemudian sahabat bertanya, "Apakah engkau tidak cinta dengan kami ya Rasul? Apakah kau tidak cinta dengan keluarga engkau wahai ya Rasul?" Kata Rasulullah, "Bapak dan Ibu, aku cinta kepada kalian wahai sahabatku. Aku rindu kepada kalian wahai keluargaku. Akan tetapi," kata Rasulullah Bapak dan Ibu, "orang-orang yang paling aku cintai ialah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan saya, tidak pernah berjumpa dengan saya, akan tetapi di hatinya masih terpatri, masih ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, di satu sisi mungkin kita rugi tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Tapi di sisi yang lain mendengarkan perkataan Rasulullah ini Bapak dan Ibu, kita sepertinya umat yang beruntung Bapak dan Ibu. Umat yang beruntung. Kenapa? Karena di hati kita masih ada kalimat syahadat. Di hati kita masih ada kalimat cinta kita kepada Rasulullah. Dan itulah kelak Bapak dan Ibu yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Dan kemudian Bapak dan Ibu, pertanyaannya, apakah di antara kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Tidak mungkin. Belum tentu Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu, ada dua jenis manusia
yang kelak di hari kiamat, yang kelak di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari kiamat terjadi, Bapak dan Ibu, ketua panitianya Pak Bu, ialah malaikat Jibril, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapakah manusia yang paling pertama kali aku bangkitkan dari padang mahsyar ini?" Kata Allah, "Engkau bangkitkan kekasihku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Jibril, "Apa tanda-tanda dari kuburan Muhammad itu ya Allah?" Jadi saking banyaknya kuburan Bapak dan Ibu, saking ratanya untuk menentukan mana nih kuburan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, engkau cari satu kuburan yang ke atasnya ada cahaya, ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kemudian Bapak dan Ibu dibangkitkanlah Muhammad, dibawa ke dalam surga. Sampai di dalam surga Bapak dan Ibu, Nabi telah menikmati fasilitas surga. Akan tetapi Bapak dan Ibu, apakah Nabi bahagia di dalam surga pada waktu itu Bapak dan Ibu? Tidak. Nabi tidak bahagia. Bertanyalah malaikat Mikail, bertanyalah panitia konsumsi Pak Bu. Bertanyalah panitia akomodasi, yaitu malaikat Mikail kepada Rasulullah. "Ya Muhammad, saya ingin bertanya kepada engkau, apa wahai Mikail? Kenapa engkau gundah gulana di dalam surga ini? Kenapa engkau merasa risau? Saya perhatikan tidak sedikit pun muka engkau berbahagia. Apakah yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika engkau hidup tidak sesuai dengan kenyataan di dalam surga? Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada." Yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang ada rasa madu, jahe, susu. Mungkin kalau sekarang kita istilahkan STMJ kali Bapak Ibu ya, susu, telur, madu, dan jahe. Yang itu bisa kita nikmati dengan bebas di dalam surga. Kalau di atas dunia, kalau di Petamburan atau di Bekasi mungkin, kalau di kampung mungkin bayar kali Pak ya. Tapi kalau dalam surga kita nikmati secara gratis Bapak dan Ibu. Kata Rasulullah, "Tidak Mikail, nikmat ini jauh dari apa yang saya perkirakan dan jauh luar biasa dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kenapa engkau gundah gulana? Kenapa engkau risau ya Rasulullah?" Kemudian Bapak dan Ibu, Rasulullah bertanya kepada Mikail, "Wahai Mikail, saya sudah masuk surga, alhamdulillah. Kaifa ummati ya Mikail? Bagaimana dengan umatku? Dan bagaimana dengan warga Sas? Bagaimana dengan orang Suli Air? Apakah mereka bisa masuk surga seperti saya ini?" Luar biasa, subhanallah Bapak dan Ibu. Begitu indahnya cinta Rasul kepada kita, begitu tingginya kerinduan Rasul kepada kita Bapak dan Ibu yang masih mengamalkan kalimat syahadat dalam hati kita. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Mikail ternyata Bapak dan Ibu berbeda dengan manusia. Ini salah satu perbedaan malaikat dengan manusia Pak Bu. Kalau malaikat itu Pak Bu, dia itu bekerja berdasarkan perintah. Kalau dia nggak sanggup menjawab, dia nggak akan jawab. Beda dengan manusia ya Pak Bu ya. Kalau manusia apa aja kita jawab. Semuanya kita jawab. Yang nggak bidang kita jawab. Urusan pertanian, padahal kita pedagang, kita jawab. Nah inilah perbedaan antara manusia dengan malaikat. Malaikat itu bekerja dia dengan prosedur Bapak dan Ibu. Mikail bertanya kepada Jibril. Jibril seperti ini kata Muhammad. Tanyakan kepada Muhammad itu apa keinginannya kata Jibril. Kata Muhammad hanya satu Bapak dan Ibu. Izinkan saya keluar dari dalam surga ini dan saya ingin masuk ke dalam surga bersama dengan umati. Umati kata Rasulullah. Akhirnya Bapak dan Ibu diizinkan. Rasulullah keluar dari surga ini Bapak dan Ibu. Kenapa? Ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan, kalau kita baca sirah Nabawiyah ini Bapak dan Ibu. Kita bandingkan kisah Nabi Muhammad dengan kisah-kisah umat terdahulu. Nabi Musa berdoa bagaimana Fir'aun dihancurkan. Nabi-nabi yang lain bagaimana kaumnya yang durhaka itu dihancurkan Bapak dan Ibu, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Dapat kita bayangkan Bapak dan Ibu. Dapat kita bayangkan bagaimana dahulu Bapak dan Ibu Nabi Muhammad dilempari dengan tai onta Bapak dan Ibu, kotoran onta. Bagaimana Nabi sampai berdarah Bapak dan Ibu dilempari orang kafir, tapi Rasul tidak berdoa. Padahal doa Rasulullah itu sangat makbul. Kata sahabat Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, kenapa engkau enggak berdoa padahal engkau telah dizolimi sama mereka?" Kata Rasulullah, "Bapak dan Ibu, Umar, doa akan aku simpan nanti di hari kiamat untuk menyelamatkan umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Itu Bapak dan Ibu. Kemudian keluar Rasulullah dari dalam surga Bapak dan Ibu. Rasulullah berteriak memanggil ummati ta'ali, umatku, ambo kasih kola kecil Rasul Bapak dan Ibu. Kasih kola. Nah, man Bapak dan Ibu, man huwa, siapa yang bisa mendengarkan teriakan panggilan Rasulullah itu Bapak dan Ibu? Ada dua jenis manusia Bapak dan Ibu. Yang pertama, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, tidak pilih
tidak sampili untuk bersolawat kepada Rasulullah, maka dialah kelak yang mendapatkan syafaat Bapak dan Ibu. Dan yang kedua, kata ulama kita ialah orang-orang yang senantiasa hidupnya dekat dengan Al-Quran. Makanya Bapak dan Ibu, dalam sebuah hadis dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran wahai umatku, kata Rasul. Untuk apa ya Rasul? Karena Al-Quran nanti di hari kiamat datang kepada engkau memberikan syafaat. Ini dia Bapak dan Ibu. Makanya ulama-ulama tasawuf mengatakan bahwa Al-Quran itu bagian dari makhluk. Kenapa? Karena dia bisa bergerak untuk memberikan syafaat kepada manusia pada di hari kiamat Bapak dan Ibu. Ini jadi pertanyaan kepada kita Bapak dan Ibu. Layakkah atau pantaskah? Sudah layakkah atau sudah pantaskah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Sudah pantaskah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran Bapak dan Ibu? Jawabannya bukan ada di saya. Jawabannya bukan ada di masjid. Jawabannya bukan ada di ulama-ulama kita. Tapi jawabannya ialah ada pada diri kita sendiri. Sejauh mana, sebanyak apa kita bisa menyediakan waktu kita untuk bersolawat, untuk dekat dengan Al-Quran, maka sebanyak itulah Bapak dan Ibu, Al-Quran dan Rasulullah nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, saya yakini kita yang ada pada malam hari ini dalam suasana virtual ini Bapak dan Ibu, kelak bisa mendapatkan syafaatul ulama dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua DPP SAS yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen, Sekretaris Jenderal DPP SAS yang terhormat Bapak Syafrizal Zain SEMM. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPC SAS Petamburan yang terhormat Bapak Haji Mawardi. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua SAS Kabupaten Bekasi yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak Bambang Rahmat. Kemudian saya lihat juga Bapak dan Ibu para ketua dari DPC SAS yang lain. Saya perhatikan ada dari Tangerang, ada dari Pasar Rumput. Mungkin juga ada dari cabang-cabang yang lain Bapak dan Ibu yang mungkin tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para ketua dan jajarannya. Kemudian Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati para alim dan ulama, para angku datuk, kaum cerdik dan pandai, suluh bendang dalam nagari, ketek indah bisa sebutkan namun gadang pun tidak terpuji gala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah. Wabil khusus yang pada malam hari ini ditimpa musibah, yang pada hari ini kita bertakziah, yakni keluarga besar dari almarhum Kakanda Rapendi bin Bukhari yang tadi disampaikan belum meninggal di usia 41 tahun, yang insya Allah beliau Bapak dan Ibu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan Bapak dan Ibu di sini ada para guru saya mulai dari sanawiyah kemak dulu Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya di sini bukan berceramah ya Bapak Ibu. Mungkin kalau berceramah seperti tak pantas Bapak dan Ibu. Tak elok seperti Bapak dan Ibu saya mengajari, memberikan petuah-petuah agama kepada orang tua saya, guru-guru saya, kakak-kakak saya, mama saya. Yang rata-rata ini alhamdulillah Bapak dan Ibu, hikmah dari virtual ini Pak Haji ya. Ialah biasanya kalau takziah di Petamburan ya warga SAS Petamburan aja yang datang. Tapi kalau takziahnya diadakan virtual, yang dari kampung, yang dari rantau, bahkan yang dari luar negara bisa bergabung Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, hadirnya mungkin pada malam hari ini Bapak dan Ibu, saya memberanikan diri untuk berbicara tentang agama. Ini tidak lain tidak bukan berarti saya mempertunjukkan kepandaian dan kepintaran saya Bapak dan Ibu. Ini murni hanya mengamalkan salah satu ajaran Al-Quran yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Maka tadi saya nggak berani Bapak dan Ibu, tapi begitu mendengarkan wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, maka saya memberanikan diri untuk menyampaikan sedikit pelajaran yang mungkin pernah diajarkan oleh para buya kita, guru-guru kita yang terdahulu. Bapak dan Ibu sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang takziah dan kematian Bapak dan Ibu, dahulu itu Bapak dan Ibu saya masih ingat kalau di kampung Bapak dan Ibu, pasti di masjid-masjid begitu ada berita duka cita. Apa kalimat yang sampai sekarang saya ingat Bapak dan Ibu? Berita duka cita,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian disambung dengan bahasa Indonesia. Telah berpulang ke rahmatullah. Tadi disampaikan juga oleh Pak Bambang Rahmat ya, telah berpulang ke rahmatullah. Nah, Bapak dan Ibu, kita ingin mulai kajian kita dari kalimat ini, Bapak dan Ibu. Telah berpulang ke rahmatullah. Berpulang, Bapak dan Ibu. Biasanya, Bapak dan Ibu, terminologi kalimat pulang itu, Bapak dan Ibu, hadirin jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah, itu biasanya konotasinya, maknanya pasti selalu dengan yang indah. Betul kah Bapak Ibu ya? Indah selalu. Enak, kemudian nyaman gitu kan ya. Contohnya mana Ustadz? Contohnya kita sekali 2 tahun, ya mungkin tahun kemarin karena pandemi kita nggak pulang bersama. Wah, kalau udah bicara pulang kampung Bapak dan Ibu, orang sulit air nggak ada lawannya Pak Bu. Nggak ada lawannya. Sakti banget Bapak dan Ibu, nggak ada yang melawan. Bahkan saya Pak Bu ketika di kuliah, ketika di tempat ngajar dan segala macamnya, begitu mendengarkan menyebut nama kampung saya aja, kamu dari mana asalnya? Padang mana? Sudut air. Wah, mereka sudah angkat tangan. Angkat tangan bukan salah satu poinnya, Bu, ya, karena terkenal kompak dengan pulang kampungnya, Pak, Bu. Terkenal kompak dengan pulang mudiknya. Pulang kampung. Makanya Bapak dan Ibu, saya menganalogikan bahwa ternyata pulang itu suatu yang indah. Kita pulang ke kampung halaman. Bahkan persiapannya jauh-jauh hari kita persiapkan, Bapak dan Ibu. Oh, kalau Bapak saya biasanya 1 bulan sebelum bulan puasa itu biasanya sudah mulai servis mobil. Kalau yang nggak punya mobil, yang belum punya mobil, cari tiket. Kalau nggak, kalau ada mudik gratis, mudik gratis. Ibu-ibu saya sudah pergi ke Tanah Abang, padahal puasa juga belum, Bu ya. Puasa juga belum, sudah berangkat ke Tanah Abang. Atau sudah berangkat ke pasar, ngapain? Untuk beli baju lebaran, biar nanti hamil sekian kita tinggal pulang aja, nggak mikirin yang lain-lain lagi. Itu ada strateginya Bapak dan Ibu. Saya perhatikan orang sudut air paling pintar dalam masalah ini Bapak dan Ibu. Diatur sama dia. Kemudian yang punya toko, kita tutup tanggal berapa, kita pulang tanggal berapa. Padahal pulangnya nggak berapa lama ya Bapak Ibu ya. Nggak lama, paling 2 minggu. Paling 10 hari Bapak dan Ibu. Nggak lama pulang itu. Paling 10 hari, 15 hari. Ya paling lama 20 hari ya. Kalau 20 hari pasti dipastikan ada yang beralih pasti di kampung Pak Bu ya, menunggu beralih itu baru balik ke Jakarta Pak Ibu. Pasti itu Bapak dan Ibu. Itulah terminologi pulang kampung itu Bapak dan Ibu. Telah berpulang ke rahmatullah, kita pulang kampung. Kemudian yang saya rasakan juga Pak Bu, begitu dulu saya sekolah di Sanawiyah Pak Bu. Begitu di Sanawiyah itu guru itu jam sabaleh siang itu Pak Bu. Biasa pulang siang Ba'da zuhur segala macam Pak Bu ya. Itu guru mengatakan jam 10 dibunyikan bel. Anak-anak karena hari ini guru lagi rapat, kalian diperbolehkan pulang cepat. Wah, semuanya bahagia banget Pak Bu. Tidak ada yang bahagia semua. Pokoknya senang aja. Makanya Bapak dan Ibu, saya mikir Bapak dan Ibu, bahwa ternyata kalau sesuatu yang dikaitkan dengan kata-kata pulang itu pasti indah. Betul Pak Bu ya? Pasti indah. Tidak ada yang nggak indah Bapak dan Ibu. Makanya dalam agama, oleh para DKM masjid, kemudian para ustadz kita dikatakan telah berpulang ke rahmatullah. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kita kembali kepada pangkuan Allah, kita kembali rahmatullah itu ya kembali kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya senyatanya indah dan tak pantas kita Bapak dan Ibu memikirkan kalau seandainya meninggal itu sesuatu yang menyakitkan. Meninggal itu sesuatu yang mengerikan. Walaupun benar dalam Al-Quran diwanti-wanti Bapak dan Ibu, dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, sakitnya orang sakaratul maut itu ya sebagaikan kulit yang dicabut dari tubuh kita ketika kita saat hidup. Bayangkan sakit itu sakit yang paling kecil Bapak dan Ibu. Tapi kalau sebagai seorang yang beriman, kita membayangkan kembali kepada Allah itu sesuatu yang enak, sesuatu yang indah Bapak dan Ibu. Maka inilah kronologinya Bapak dan Ibu, bahwa meninggal dunia itu sesuatu yang tidak parah-parah amat. Sesuatu yang tidak mengecewakan banget. Nah, siapa yang kecewa? Siapa yang menyakitkan Bapak dan Ibu? Nah, ini pertanyaannya lagi. Nah, inilah efek dari doa yang sering kita lantunkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma htim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la tahtim lana a'malana ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah dan jangan engkau ambil segala amal perbuatanku dalam keadaan su'ul khatimah. Ini pertanyaannya Bapak dan Ibu. Kita cuma ada pilihan 2. Kita mati dalam keadaan elo-elo atau kita mati dalam keadaan tidak elok. Nggak ada Bapak dan Ibu pilihan dalam agama kita. Setengah elok, setengah tidak elok, nggak ada Bapak dan Ibu. Nah, maka pada suatu ketika Bapak dan Ibu, berkaitan dengan meninggal dunia ini juga, Nabi Allah Ibrahim
yang pada suatu ketika didatangi oleh malaikat Israel. Apa kata Israel kepada Ibrahim? Hai Ibrahim, saat ini aku ingin mengambil nyawa engkau. Aku ingin mengambil nyawa engkau, kata Ibrahim. Kata malaikat Israel kepada Ibrahim, Bapak dan Ibu. Kemudian, apa jawab Ibrahim, Bapak dan Ibu? Kata Ibrahim, mengapa engkau ambil nyawaku, wahai malaikat maut? Pernahkah kamu melihat ada seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Nah, ini Bapak dan Ibu, bahasanya sangat puitis, Bapak dan Ibu. Pernahkah engkau lihat seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Oh, ya, kan nggak mungkin Bapak dan Ibu, seorang kekasih mencabut nyawa kekasih itu nggak mungkin. Akhirnya Bapak dan Ibu, malaikat Israel kembali kepada Allah. Ya Allah, seperti ini, kata Ibrahim. Apa kata Allah, Bapak dan Ibu? Wahai Israel, katakan kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, tidakkah seorang kekasih, seorang pencinta ingin bertemu dengan zat yang dicintainya? Dijawab dengan kalimat yang puitis juga Bapak dan Ibu oleh Allah. Tidakkah seorang pencinta ingin bertemu dengan zat yang dicintainya? Mendengarkan jawaban Israel itu Bapak dan Ibu, apa kata Ibrahim? Wahai Israel, segera engkau cabut nyawaku sekarang juga. Jadi inilah Bapak dan Ibu, sesungguhnya bahwa ternyata meninggal dunia itu dalam berbagai literatur Bapak dan Ibu, ini membuktikan bahwa ternyata meninggal dunia bukan sesuatu yang menyakitkan. Dalam tanda kutip bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah pertanyaannya Bapak dan Ibu ialah, kembali kita analogikan dengan istilah pulang kampung tadi Bapak dan Ibu. Ketika kita ingin pulang kampung, kita mempersiapkan bekal. Betul Pak Bu? Kita mempersiapkan barang. Kita mempersiapkan kendaraan. Kita mempersiapkan uang nanti akan kita berikan, sedekahkan di kampung. Kemudian pakaian akan kita pakai di kampung. Kendaraan yang akan kita gunakan selama di kampung Bapak dan Ibu. Berarti ada bekal di dalamnya Bapak dan Ibu. Ada bekal di dalamnya. Nah pertanyaannya ialah, kalaulah seandainya kita menganalogikan bahwa ternyata kita meninggal dunia itu kita kembali. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita kembali ke pangkuan Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal yang akan kita bawa wahai Bapak dan Ibu? Bekal apa yang akan kita bawa? Amalan apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan 1400 tahun yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasul Bapak dan Ibu? Yatsba'ul mayyita salasatun fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Rasulullah Bapak dan Ibu, orang yang mati akan diantarkan ke kuburannya oleh 3 hal. Jadi kalau kita meninggal dunia Bapak dan Ibu, yang akan mengikuti kita ke kuburan itu ada 3 Bapak dan Ibu. Madza ya Rasulullah? Yang pertama ialah ahluhu, yang kedua wa maluhu, dan yang ketiga wa amaluhu. Ialah keluarganya, yang kedua harta bendanya, dan yang ketiga amalannya. Kemudian Rasul menambahkan fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Lalu keluarga dan hartanya pulang, sedangkan amalnya tinggal Bapak dan Ibu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa Bapak dan Ibu, para guru-guru saya, ternyata keluarga, harta kita balik ke rumah. Sementara yang tinggal di kuburan bersama dengan kita sampai menghadap Allah ialah hanya amalan kita. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang bertanya, apa bekal kita untuk menghadap kepada Allah? Ialah amalan. Ya, amalan. Makanya dalam sebuah hadis juga dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah man tala umruhu, ya barang siapa yang ingin panjang umurnya maka perbanyaklah berbuat kebaikan. Perbanyaklah berbuat kebaikan. Jadi ini Bapak dan Ibu, hidup hanya pilihan cuma 2. Berbuat baik atau tidak. Tidak ada antara kebaikan dengan keburukan. Itu nggak jelas namanya Bapak dan Ibu. Nah inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita ingat tentang terminologi tentang kata kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tadi sempat di awal saya bacakan sebuah hadis. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Kematian itu bagaikan pintu. Semua manusia pasti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Jadi ini mengatakan kematian bahwa pasti dalam kehidupan kita. Maka di dalam kalimat lain dikatakan fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian datang menghampiri seorang manusia, dia nggak bisa mundur.
Pertama kali Allah katakan, Rasul katakan nggak bisa mundur Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tabiat kita itu kalau untuk kematian kita pengennya mundur, betul nggak Bu? Pak, mundur. Kalau udah bicara mati, awak pengennya mundur Pak Bu. Kenapa? Banyak awak pikirkan. Ya Allah, jalan mati kini, mulai sakit-sakit jangan mati juga kini, maka itu kontrakan lalu selesai, rumah lalu tak balik, anak lalu laki, lalu menantu dan lain segala macamnya. Tapi kalau urusan dunia kita pengennya di awal. Nah inilah uniknya manusia Bapak dan Ibu. Kemudian wala yastaqdimun, nggak bisa juga maju mentang-mentang kita bapak saya udah rajin ke masjid, banyak amalnya. Kemudian anak-anak soleh dan soleha, istri juga baik. Kemudian berdoa sama Allah, ya Allah matikan aku sekarang. Nggak bisa juga Bapak dan Ibu. Kenapa? Orang mati bunuh diri itu ya mati sia-sia. Bermasalah juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak dan Ibu, kepergian dari kakanda kita, kemenakan kita, yaitu Bapak Rapendi bin Bukhari, itu semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada kehendak manusia Bapak dan Ibu. Tadi diceritakan oleh Pak Haji Mawardi, sudah berusaha, berikhtiar, dibawa ke rumah sakit. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, takdir Allah jauh lebih menentukan daripada kehendak manusia. Allah ambil di usia yang mungkin nggak terlalu tua, pun juga nggak terlalu muda Bapak. Tengah-tengah Bapak dan Ibu, 41 tahun. 41 tahun. Ini menjadi teguran kepada kita Bapak dan Ibu, bahwa ternyata kematian itu tidak ada yang tahu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, al-mautu babun wa kullun nas dakhil. Kematian itu bagaikan pintu dan kita masuk ke dalamnya. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita masuk ke dalam pintu tersebut? Apa yang akan kita bawa masuk ke dalam rumah kita? Apa yang akan kita bawa ke alam akhirat nanti Bapak dan Ibu? Ini yang perlu kita refleksikan, ini yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sidang jemaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah Bapak dan Ibu terkait bekal kita menghadapi kematian. Mungkin ini hikmahnya kita pada malam hari ini Bapak dan Ibu. Seorang sahabat Rasul bernama Sya'ban radhiyallahu anhu Bapak dan Ibu. Dia bukan sahabat yang gagah, tidak. Dia bukan sahabat yang jago perang, tidak. Dia bukan sahabat yang paling dekat dengan Rasul, tidak Bapak dan Ibu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, dia sahabat yang pernah disebut namanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya Bapak dan Ibu? Ternyata Bapak dan Ibu, Sya'ban itu ialah sahabat yang selalu menjaga sholat jamaahnya Pak Bu di masjid. Selalu menjaga sholat jamaah di masjid. Kemudian Bapak dan Ibu, pada suatu ketika, pada suatu pagi, begitu jamaah sudah mulai siap, sudah mulai iqamat, Bilal sudah iqamat, Rasulullah melihat ke belakang, mengucapkan istawu wa antadilu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rasul melihat ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya di sebelah pojok kiri Bapak dan Ibu, paling depan safnya kosong. Yang itu biasa ditempati oleh Sya'ban ini Bapak dan Ibu. Ditempati oleh Sya'ban. Berkata Rasulullah kepada sahabatnya, "Aina Sya'ban?" Mana Sya'ban? Rasul belum melanjutkan soal mana Sya'ban. Ma'araftu ya Rasulullah. Kami nggak tahu di mana Sya'ban itu ya Rasul. Adakah yang tahu rumahnya? Nggak tahu ya Rasul. Karena waktu sudah semakin berlanjut, Rasulullah melanjutkan sholatnya Bapak dan Ibu. Begitu selesai sholat, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kalaulah seandainya kalian nggak tahu Sya'ban itu di mana rumahnya, kalian nggak tahu posisi rumahnya di mana, apakah ada yang tahu dari mana arah dan pulang dia kalau dari Masjid Nabawi ini? Ada satu sahabat Bapak dan Ibu angkat tangan, ya Rasul, ambo tahu ya Rasul. Sya'ban itu Rasul biasanya keluar langsung belok kanan Rasul. Ayo udah kata Rasul, Bapak dan Ibu, ayo kita main ke rumah Sya'ban. Siapa tahu dia sakit, bisa kita hibur dia. Siapa tahu dia punya kesusahan, bisa kita hibur dia. Melanjutkan perjalanan lah Bapak dan Ibu, ba'da subuh itu Rasul ke rumah Sya'ban. Tahukah Bapak dan Ibu, jam berapa Rasul sampai di rumah Sya'ban? Dan Rasul sampai di rumah Sya'ban kira-kira di waktu duha Bapak dan Ibu. Kurang lebih 1,5 jam atau sampai 2 jam Bapak dan Ibu. Inilah Sya'ban Pak Bu. Dia menjaga sholat berjamaahnya, tapi jarak rumahnya 1 sampai 2 jam dari Masjid Nabawi. Kira-kira Bapak dan Ibu, kalaulah Masjid Nabawi itu ada di Masjid Raya Bapak dan Ibu. Kalaulah Masjid Nabawi itu ada di Masjid Raya Bapak dan Ibu. Bentar Bapak. Kalaulah Masjid Nabawi itu Bapak dan Ibu ada di Masjid Raya, kira-kira rumah Sya'ban itu di mana Bapak dan Ibu? Kira-kira di mana? Atau mungkin kalau Masjid Nabawi itu ada di Kota Tua Bapak dan Ibu, rumah Sya'ban kira-kira di mana? Dalam 2 jam perjalanan Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian
Sampai di rumah Sya'ban, Bapak dan Ibu, mengetuk pintulah Rasul. Assalamualaikum, terdengar jawaban dari dalam. Waalaikumsalam. Keluarlah seorang wanita yang ternyata itu istrinya Sya'ban, Bapak dan Ibu. Apakah betul ini rumah Sya'ban? Betul ya Rasulullah. Ternyata istrinya itu matanya merah, mukanya ya dalam keadaan orang bersedih, Bapak dan Ibu. Ada apa dengan Sya'ban? Katanya, ya Rasul, tadi kira-kira sebelum suami saya berangkat ke masjid, suami saya sakaratul maut dan sekarang sudah meninggal dunia. Begitu mendengarkan kalimat itu, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Rasulullah dengan sahabat yang hadir Bapak dan Ibu pada waktu itu. Dan kemudian Bapak dan Ibu, kata Rasul kepada sahabatnya, oke, baik sahabatku semua, mari kita selenggarakan jenazahnya sahabat. Begitu mau diangkat Bapak dan Ibu untuk dimandikan, dikafankan, istri Sa'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya satu hal kepada engkau? Apa itu wahai istri Sa'ban? Tadi pagi ya Rasul, ketika suami ambo sakaratul maut ya Rasul, suami ambo itu berteriak 3 kali Rasul. Dan masing-masing teriakan itu ada kalimat yang diucapkan oleh Sya'ban. Ambo ingin bertanya ya Rasul, apa arti dari kalimat tersebut? Apa kalimatnya kata Rasulullah? Teriakan Sya'ban yang pertama, ya Rasul, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Teriakan Sya'ban yang kedua, ya Allah, kenapa tidak dengan yang baru? Teriakan Sya'ban yang ketiga, Bapak dan Ibu, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Apakah arti kalimat ini ya Rasul? Apakah suami saya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah? Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, Bapak dan Ibu. Wahai sahabatku, adakah kalian bisa menafsirkan kalimat dari Sya'ban tersebut? Sahabatnya geleng-geleng, Pak Bu. Nggak tahu kami ya Rasul. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu kalimat ini. Yang bisa memaknai kalimat ini. Kemudian sebelum itu Bapak dan Ibu diajaklah duduk sebentar di sela-sela jenazahnya Sya'ban, Bapak dan Ibu. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah para sahabatku, wahai istri Sya'ban, bahwa kalimat yang diteriakkan oleh Sya'ban tadi itu tidak menandakan dia su'ul khotimah, tapi menandakan dia itu husnul khotimah. Tapi ada makna di dalam kalimat tersebut. Apa itu ya Rasul? Yang pertama kata Rasulullah, Bapak dan Ibu, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ternyata Bapak dan Ibu, ini tandanya kata Rasulullah, ketika kita sakaratul maut, Bapak dan Ibu, semua amalan kita itu ditampakkan oleh Allah. Kalaulah seandainya seumur hidup kita berbuat baik, Allah tampakkan balasannya. Tapi sebaliknya kalau kita berbuat buruk, banyak kemaksiatan seumur hidup kita, Allah tampakkan juga kemaksiatan dan balasan nerakanya, Bapak dan Ibu. Kemudian, singkat cerita, teriakan Sya'ban yang pertama itu, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Bapak dan Ibu, kata Rasulullah, Sya'ban itu senantiasa datang ke masjid, sholat berjamaah. Makanya kata Allah kepada Sya'ban, ya Allah. Bukankah engkau yang sering menjaga sholat berjamaah di masjid? Betul ya Allah. Jarak rumah engkau dengan masjid begitu jauh? Betul ya Allah. Inilah pahala. Inilah surga yang engkau dapatkan karena engkau selalu berjamaah di masjid. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian apa kata Sya'ban, Bapak dan Ibu? Ya Allah, kalaulah seandainya jarak rumah saya dengan Masjid Nabawi seperti ini pahala yang saya dapatkan, saya ingin yang lebih jauh lagi. Kenapa tidak lebih jauh lagi rumah saya dengan masjid ya Allah? Itu katanya Bapak dan Ibu. Kenapa tidak lebih jauh lagi rumah saya dengan masjid, Bapak dan Ibu? Ini bekal kita yang pertama, Bapak dan Ibu, sedang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah. Kita terkadang, Bapak dan Ibu, mohon maaf, terkadang kita, mungkin saya atau kita bersama Bapak dan Ibu, yang mungkin kalau kecil awak, Pak Bu, rumah selangkah ayam dari Mas Haji. Mungkin tua Mas Haji itu sampai ke belakang rumah awak, tapi kita nggak pernah datang ke masjid. Nah, tapi sekarang kan ada alasannya, Bapak Ibu ya. Ustadz, iya, sekarang masa PPKM. Jadi nggak boleh ke masjid. Ya oke Bapak dan Ibu. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu, orang-orang yang senantiasa berjamaah di masjid, begitu dibatasi ke masjid, hatinya pasti akan meronta untuk datang ke masjid, Bapak dan Ibu. Hatinya pasti selalu meronta untuk datang ke masjid. Begitu mendengarkan suara azan, dia selalu pasti akan datang ke masjid. Tapi ini kan banyak alibi Bapak dan Ibu. Ustaz, sekarang masa PPKM, saya yakin Bapak dan Ibu, PPKM itu untuk ke masjid hanya dijadikan alasan bagi orang-orang Bapak dan Ibu, mohon maaf dalam tanda kutip ya, orang-orang yang senantiasa memang nggak pernah ke masjid. Memang nggak pernah ke masjid, mau jalan ke masjid Bapak dan Ibu. Tapi bagi orang yang senantiasa ke masjid, begitu ada larangan, dia nggak ke masjid, tapi hatinya selalu meronta untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena ini kebiasaan yang dia tahu bahwa pahalanya sangat berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa Bapak dan Ibu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasul, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasulullah, ya
as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktu, bukan salat pada waktunya Bapak Ibu, tapi salat tepat pada waktunya. Salat pada waktunya itu biasa, tapi salat tepat pada waktunya itu luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita jaga jamaah kita. Mari kita jaga sholat kita. Kalau seandainya di masjid kita nggak bisa berjamaah, ayo kita ajak keluarga kita di rumah berjamaah. Jangan kita jadikan PPKM alasan kita untuk tidak ke masjid. Nah, kalau plesetan saya di tempat kerja Bapak Ibu, PPKM itu artinya perbanyak pergi ke masjid Pak Bu ya. Ini perbanyak pergi ke masjid. Jadi nggak ada alasan Bapak dan Ibu. Tapi saya bukan bermaksud untuk menyuruh ke masjid, enggak Bapak Ibu. Kenapa? Kan di daerah kita masing-masing ada zonanya. Kalau memang tidak diperbolehkan, memang kondisinya berbahaya bagi kesehatan kita, tubuh kita, di rumah kita bisa berjamaah. Kita ajak, kita kumpulkan keluarga kita, anak istri kita berjamaah di rumah. Kenapa? Karena ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Yang kedua, teriakan Sa'ban yang kedua, ya Allah, kenapa tidak dengan yang baru? Ternyata Bapak dan Ibu, Rasulullah Sa'ban itu keluar rumah, pernah keluar rumah di pagi hari, diberikan 2 pakaian oleh istrinya Bapak dan Ibu. Satu pakaian yang bagus untuk sholat, dan yang satu lagi dikasih jubah Bapak Ibu. Bagaimana nanti pakaian nggak kena debu? Kenapa? Karena di Arab itu kan banyak gurun pasir Bapak Ibu ya, biar nggak kena debu. Nah ini menjadi ini juga Bapak dan Ibu buat ibu-ibu yang di rumah. Ustadz ya, wah yang enak kan suami saya karena dia selalu diajarkan sholat jamaah ke masjid. Iya, pahalanya banyak. Kami bagaimana perempuan? Bagaimana wanita? Ibu jangan kecewa Bapak Ibu. Ibu urus, ibu bekali dengan pakaian bagus, disetrikain. Kemudian sarung yang bagus buat bapak saya pergi ke masjid, Bapak dan Ibu, itu pahalanya luar biasa juga Ibu. Ibu layani. Maka kadang-kadang jangan biarkan Bapak dan Ibu, ibu-ibu saya, bapak saya kadang-kadang ke masjid untuk sholat, baju kokonya udah 5 hari nggak diganti. Kain sarungnya udah 2 minggu nggak diganti. Itu aja terus. Tapi kalau kondangan, kalau kemana-mana, ya luar biasa Pak Bu. Parfumnya atas bawah, baju batiknya paling bagus, celana itu paling kinclong. Tapi untuk sholat, pakai kaos kutang, kadang-kadang pakai kain sarung lah bolong-bolong Bapak dan Ibu. Kayak terhina aja di sisi Allah Pak Bu. Maka terkadang itulah Bapak Ibu, itu amalan kita sebagai seorang wanita. Nah kemudian Pak Bu di perjalanan ternyata di pagi hari itu Sya'ban melihat ada seorang tergeletak di pinggir jalan. Dia tergeletak di pinggir jalan, kemudian dibantu oleh Sya'ban karena dia kedinginan, dikasih baju satu Pak Bu. Dikasih baju satu. Dibuka bajunya di luar, kemudian dipakaikan kepada orang tersebut. Sampai dibawa ke masjid dan sholat berjamaah dengan dia. Ternyata Pak Bu, ketika sakaratul maut, Allah tampakkan, Sya'ban, ya Allah, engkau dahulu pernah membantu orang yang dalam keadaan kedinginan di pagi hari. Betul ya Allah. Inilah balasan yang engkau dapatkan. Apa kata Sya'ban Pak Bu? Ya Allah, kalaulah seandainya dengan pakaian bekas aja saya bisa mendapatkan pahala seperti ini, kenapa tidak dengan yang baru saja saya berikan kemarin? Kenapa tidak dengan yang baru? Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan pernah mikir kalau kita untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah kita pikirkan. Kadang-kadang kita kalau mau berbuat kebaikan, kita sudah seuzon dulu Bapak Ibu. Nih saya sedekah 110.000 nih. Nah, ini jangan-jangan uang mau dibawa kemana nih? Nah, ini dilakukan ke Mas Haji apa enggak? Kok dibawa kemana? Enggak boleh kayak gitu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena hak kita, kewajiban kita hanya untuk bersedekah. Mau digunakan untuk apa itu urusan dia. Kalau untuk kebaikan ya alhamdulillah, tapi kalau enggak itu kembali kepada dia Bapak dan Ibu. Maka oleh karena itu, hindarilah. Terkadang kita enggak mau bersedekah karena saking banyak curiga Bapak dan Ibu. Akhirnya curiga sana, curiga sini, nggak mau berbuat kebaikan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir pada malam hari ini Bapak dan Ibu, teriakan Sya'ban yang ketiga ya. Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Begitu Sya'ban pulang sholat subuh dari masjid Pak Bu, duduk di depan rumah, datanglah istrinya membawakan segelas susu dan roti. Rotinya roti Arab Pak Bu ya. Jangan dibayangkan kayak roti kita di Indonesia ini. Kalau roti Arab kan gadang Pak Bu, ya, besar. Nah akhirnya Sya'ban sambil minum, datang orang Pak Bu. Orang yang sudah 3 hari nggak makan. Sya'ban, iya. Bolehkah saya meminta sedikit dari roti engkau dan sedikit juga dari susu engkau? Kenapa? Karena saya sudah 3 hari nggak ketemu makanan Sya'ban. Ternyata Sya'ban ini Pak Bu, benar kata Buya Hamka Bapak dan Ibu. Kata Buya Hamka itu kalau engkau ingin mencari orang Islam, nah carilah di waktu Lebaran. Pasti ramai sholat jamaah di lapangan. Tapi kalau engkau mencari orang yang beriman dan bertakwa, nah cari di waktu subuh. Nah, begitu pulang ke rumah Pak Bu, dicari. Apa kata Sya'ban? Hai istriku, ambilkan 1 nampan lagi, ambilkan gelas 1 lagi. Dibagi 2 Pak Bu, susu dibagi 2, roti dibagi 2. Ternyata Bapak dan Ibu, ini ditampakkan oleh Allah. Sya'ban, iya, dulu engkau pernah memberikan orang makanan? Betul. Dulu engkau pernah memberikan orang segelas sedikit susu? Betul ya Allah. Ini balasan yang engkau dapatkan. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, kata Sya'ban,
Ya Allah, kalaulah seandainya dengan setengah gelas susu dan setengah potong roti, pahalanya seperti ini, kenapa tidak semuanya saya berikan? Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, apa makna dari cerita ini kepada kita? Sesal dahulu pendapatan, sesal pujian tak ada gunanya. Jangan mikir-mikir untuk berbuat kebaikan. Kalau sudah mikir Bapak dan Ibu, keikhlasan tidak akan datang kepada kita. Jadi inilah Bapak dan Ibu, bekal yang perlu kita bawa, yang perlu kita perhatikan. Kenapa Bapak dan Ibu? Seyogianya, takziah ini bukan untuk menghibur keluarga saja Bapak dan Ibu, tapi justru mengingatkan kepada kita. Ista'adattum anil maut. Sudahkah kita siap menghadapi kematian? Sudahkah kita siap menghadapi syakaratul maut? Alhamdulillah, Kakanda Rapendi bin Bukhari sudah pergi Bapak dan Ibu. Dia sudah terbebas dengan segala tuntutan dunia. Tidak akan mungkin lagi beliau berbuat dosa. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena sudah diputuskan, sudah dipisahkan antara raga dengan nyawa beliau. Makanya Bapak dan Ibu, sebagai orang yang masih hidup, yang perlu kita kenang dari udara Fendi ini ialah uzkuru mahasina mautakum. Mari kita kenang yang baik-baik saja. Kenapa? Kalau yang buruknya kita ucapkan, kemana kita meminta maaf? Dia sudah meninggal dunia Bapak dan Ibu. Inilah dalil mengatakan kenapa kok orang sudah meninggal dunia selalu kita bicarakan yang baik-baiknya saja. Iya Bapak dan Ibu. Dan saya pun juga yakin Bapak dan Ibu, Kakanda Rapendi ini Bapak dan Ibu orang baik yang sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bapak dan Ibu sidang jemaah virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Bapak dan Ibu. Karena mungkin kalau di Zoom ini Pak Bu, kalau kata pengamat itu pendengaran kita tuh paling kue 20 menit Pak Bu. Paling kue 20 menit karena selebihnya sudah putus kemana-mana pandangan kita, pendengaran kita. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya akhiri sampai di sini saja kajian kita pada malam hari ini Bapak dan Ibu. Dengan harapan Bapak dan Ibu ialah kita hendaknya semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Bapak dan Ibu, kita juga yang masih hidup di atas dunia ini, mari kita perbanyak berbuat baik, beramal soleh. Kenapa Bapak dan Ibu? Dunia sudah semakin tua. Nggak sanggup lagi dunia ini Bapak dan Ibu menanggung segala dosa dan kemaksiatan kita. Maka oleh karena itu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Bukan taubat yang ketika kita sadar kita berubah, tapi ketika kita nggak sadar kita kembali kepada kemaksiatan kita. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, agama kita mengajarkan kepada kita watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Mari kita sama-sama menasihati dengan penuh kebenaran dan kita bersabar dalam menegakkan kebenaran. Demikian Bapak dan Ibu, para guru saya, para orang tua saya, para datuk saya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa ini Bapak dan Ibu kita khususkan buat almarhum Kakanda Rapendi bin Bukhari. Kita doakan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuburannya dijadikan ar-riyadhah min riyadil jinan. Kemudian Bapak dan Ibu, doa juga kita ucapkan buat orang tua kita. Kalaulah sudah meninggal dunia, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya. Kalau seandainya beliau masih hidup Bapak dan Ibu, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat anak-anak kita Bapak dan Ibu, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita semua Bapak dan Ibu dijadikan sebagai warga sas yang kelak di hari kiamat juga berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك المن كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم يا الله ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله 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 إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم احتم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تحتم أعمالنا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا الله بحق الفاتحة بشفاعة الفاتحة بكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فاطمة وكشف الغم لهم سبحانك اللهم فيها سلام آخر الدعوة الحمد لله رب العالمين. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian jemaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon dimaafkan para guru saya, para datuk saya, para mama saya, kakak-kakak saya, saudara saya semuanya. Kalau itu sebuah kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, bolehlah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu sebuah kesalahan Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan.
Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak dan Ibu semuanya saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Demikian Bapak dan Ibu, billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Hidayatullah. Semoga ceramah tadi bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu dan takziah yang dirahmati Allah, demikianlah acara takziah almarhum Rapendi bin Bukhari malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.